Jika memang cinta tak perlu harus kotaku. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Kita akan membahas fungsi Excel, yaitu fungsi lookup. Fungsi lookup ini merupakan salah satu fungsi pencarian dan data isi. Jadi dalam lookup itu ada dua tabel yang kita pelajari dan yang akan kita gunakan, yaitu tabel utama dan tabel referensi. Saya akan mencari kolom atau baris yang ada di kolom utama dengan menggunakan tabel referensi, tabel yang sudah ada. Tabel referensi itu merupakan tabel pelengkap yang akan digunakan oleh tabel utama. Nah, dari alat latihan kali ini, yang tabel ini kayak gini ya teman-teman, di sini. Oke. Nah, fungsi lookup ini digunakan untuk mencari baris atau satu kolom, atau juga untuk menentukan nilai dari posisi yang sama dalam baris atau kolom dua. Nah, inilah fungsi lookup. Kita ada dua fungsi sih sebenarnya yang akan kita gunakan, yaitu vertical lookup dan horizontal lookup. Tapi untuk tabel referensi ini, maka fungsi atau rumus yang akan kita gunakan adalah fungsi vertical lookup. Karena tabel referensinya secara vertikal, teman-teman, atau dari atas ke bawah. Tapi untuk mencari ruang dan nama pengawas, maka saya akan gunakan fungsi, yaitu vertical lookup. Kayak gini nih teman-teman, vertical kita fill lookup atau vertical lookup. Nah, sekarang saya akan memecahkan atau mencari nama ruang atau data referensi. Kira-kira nama-nama yaitu yang mendapat ruang nomor berapa. Nah, yang pertama, kita klik salah satu sel dari tabel nama ruang yang akan kita cari. Kemudian kita pilih insert function. Kita pakai cara yang mudah ya teman-teman. Terus kategorinya kita pilih lookup dan reference. Di sini banyak sekali fungsi. Terus kita teman-teman. Kita cari VLOOKUP atau vertical lookup. Oke, nah, langkah pertama adalah mencari lookup value. Nah, lookup value ini adalah tabel penentu atau kunci utama yang menghubungkan antara tabel utama dan tabel referensi. Nah, latihan kita kali ini mencari penghubung adalah nomor ruang. Jadi yang saya harus klik adalah sel yang ada di nomor ruang atau di tabel utama ya teman-teman. Kita klik ya di sini teman-teman. Selanjutnya yaitu table array, yaitu tabel referensi. Nah, sini teman, kita blok satu isi tabel referensi, jangan yang ini teman-teman, jangan blok judulnya, cukup di sini saja. Nah, langkah berikutnya sebelum kita masuk ke permintaan argumen function vertical lookup langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan absent lookup trend pada tabel array, yaitu lambang dolar pada Excel, dan menandakan apakah sebuah rumus dalam sel yang dikopi dari sel lain yaitu berubah atau tidak. Nah, caranya adalah menekan atau teman-teman pilih di keyboard yang F4. Nah, oke, nanti dia akan keluarnya $C, $12, $E, $15. Nah, tapi jangan ragu jika pada saat mencoba di komputer teman-teman
terus menemukan sel yang berbeda. Nah, kenapa? Karena belum tentu kita mengetikkan di sel yang sama. Jadi teman-teman jangan takut kalau seandainya nama selnya berubah atau selnya berbeda. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah tabel referensi yang akan dibaca oleh tabel utama itu tetap hanya ada di ringkasan utama C12 dan E15. Tapi saat tabel dipindahkan tetap tidak berubah. Nah, langkah berikutnya adalah memasukkan kolom index number. Ini maksudnya yang sering kita cari itu adalah nama ruang. Ya, nama ruang ini daftar beberapa referensi, itu ada beberapa pada kolom berapa. Nah, ini vertikal munculnya kolom nih. Nah, nama ruang itu pada tabel referensi ada pada kolom kedua, karena nama ruang. Kolom ketiga nama pengawas. Nah, nama ruang itu pada tabel referensi dan pada kolom kedua. Kolom index number, perhatian permintaannya. Jadi saya harus tulis di sini angka. Nah, untuk logika range lookup ada dua pilihan yang akan kita tuliskan, yaitu true atau false. Kata true yaitu berangkat untuk memenuhi kecocokan persis. Jadi di sini saya akan tuliskan false. Kemudian selesai. Di sini teman-teman. Sekarang kita klik OK. Nah, sekarang sudah keluar. Nah, kalian tinggal copy paste saja supaya jangan double. Nah, kita akan coba. Jadi kalau andaikan teman-teman ceritanya ada aturan baru, misalnya nama ruangnya yang diganti RU gitu, tulis saja langsung simbolnya AB atau C seperti A01 B02 channel. Teman-teman tidak perlu lagi mengubah di sini. Jadi ceritanya tabel utama ini data lebih dari 4 ini, terus nama ruang hanya sebatas 2, 3 dan 4. Jadi teman-teman tidak perlu harus mencari satu-satu. Inilah manfaat fungsi lookup. Teman-teman bisa langsung untuk berubah referensi di sini. Kalau saya rubah misalnya R ini kita ganti A, otomatis yang tadi tabel utama berubah menjadi A01. Jadi itu manfaat salah satu fungsi lookup. Nah, sekarang untuk berikutnya dengan cara sama kita akan mencoba nama pengawas. Nah, untuk kolom index numbernya kita akan memilih kolom. Untuk kolom index numbernya kita akan memilih kolom ketiga. Kenapa? Karena nama pengawasnya pada referensi itu ada pada kolom 3. Nah, saya akan menulis false. Oke, sekaligus lagi. Sudah oke. Setelah itu kita klik OK. Sekali teman-teman, kalau misalnya dari 4 ini salah satu mahasiswa dengan nama ruang dan penguasa yang sama, tapi jika teman-teman ingin tidak perlu lagi untuk mencari satu-satu nama pengawasnya. Teman-teman cukup merubah di
nama pengawas saya gantikan Yovin, terus Yovin saya ganti Tin. Otomatis akan berubah menjadi tabel utamanya. Nah, oke teman-teman, ini fungsi lookup. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan mengerti. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe biar teman-teman juga belajar. Nah, setelah itu saya juga akan menjelaskan tentang horizontal lookup. Di sini saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan tentang horizontal lookup. Nah, pada contoh video yang tadi kita sudah belajar menggunakan vertical lookup untuk mencari nama ruang dan nama pengawas. Nah, sekarang untuk mencari nilai ujian, maka kita akan menggunakan fungsi lookup atau kategori lookup. Untuk reference function ini horizontal lookup atau hal lookup. Hal lookup itu tulisannya kayak gini ya, hal lookup. Nah, kenapa saya harus memilih menggunakan fungsi lookup ini teman-teman? Karena dalam tabel referensi untuk menjelaskan nilai ujian atau nomor referensinya dituliskan dengan horizontal atau dengan kiri ke kanan. Kode yang menjadi kode kunci pada lookup ini adalah kode nilai. Kenapa? Karena tabel referensi dan tabel umum nama kolom yang sama, yaitu kode nilai. Kodenya. Nah, nilai kayak gini. Nilai ujian. Oke. Tapi nilai ujian. Nah, kita langsung saja untuk mencari nilai ujian. Masuk dengan insert function seperti biasa. Menurut saya langkah ini adalah langkah paling mudah dari semua banyak langkah ini. Lainnya kategorinya saya memilih lookup dan referensinya cari adalah hal lookup atau horizontal lookup. Nah, di sini teman-teman, kalau sudah tinggal diklik OK. Langkah berikutnya adalah langkah value. Lookup value adalah kunci yang memberikan hubungan tabel utama dan tabel reference adalah kode nilai. Di sini saya klik kode nilai. Sekali lagi. Nah, langkah berikutnya table array, yaitu isi dari tabel referensi yang akan kita gunakan teman-teman. Tinggal blok saja untuk tulis tabel array-nya. Sekali lagi teman-teman jangan blok judulnya, yang diblok hanyalah isinya saja. Nah, langkah berikutnya kita akan memasukkan yang namanya absolute reference, di mana absolute reference ini menentukan apakah huruf referensi ini
sebuah rumus dalam sel yang copy dari sel itu berubah atau tidak. Nah, beda lambangnya itu sekali lagi lambang dolar ya teman-teman. Nah, banyak cara sih sebenarnya untuk menentukan lambang dolar, tapi cara pintas yang gunakan adalah dengan tekan tombol F4 pada keyboard. Nanti dia akan langsung muncul dolar H, dolar 11, dolar O, dolar 12. Nah, maksudnya dolar pada kolom H atau absolut pada kolom H, baris hingga range kolom O baris 12. Nah, kemudian row index number di sini maksudnya adalah kira-kira baris berapa sih. Kenapa dibilang baris? Karena row index